Bab 181. Lagu menuju popularitas. Keesokan harinya, sebuah peristiwa besar terjadi di ibu kota. Cao Yao memainkan alunan musik yang sangat indah, duet kecapi dan seruling. Wanita yang menemaninya memainkan seruling itu bernama Lily. Mereka berdua adalah tipe yang sangat berbeda. Peony terlihat anggun, dan Lily terlihat sangat polos. Dua wanita dengan temperamen yang sangat berbeda memainkan sebuah lagu berjudul Swordsman, yang langsung menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota. Banyak orang saling bercerita dan kagum dengan kecantikan mereka. Popularitas Baihualu meningkat pesat, meninggalkan rumah bordil lain jauh di belakang. Setelah mendengar hal ini, banyak orang pergi ke Menara Baihua untuk mendengarkan lagu ini. Apa yang dilakukan Baihualu di luar dugaan semua orang. Sebuah panggung didirikan tepat di pintu. Setiap orang yang datang akan memiliki kesempatan untuk mendengarnya. Diumumkan juga bahwa lagu itu akan dimainkan 3 kali sehari. Dengan cepat, Menara Baihua sudah dipenuhi orang. Semua orang menunggu untuk mendengarkan lagu itu. Sungguh luar biasa. Setelah mendengarkan 1 kali, mereka sudah hampir bisa menghafalnya sepenuhnya. Lagu itu terus bergema di benak mereka selama 3 hari, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi seorang pahlawan besar yang mendominasi dunia persilatan. Rumah bordil lain juga tidak mau kalah. Mereka menuliskan lagu itu setelah mendengarkannya. Lagu yang sama dimainkan untuk para tamu, tetapi orang yang memainkan lagu ini pertama kali adalah Cao Yao, dan dia juga memiliki reputasi sebagai gadis penghibur paling populer di ibu kota. Meskipun musik yang dimainkan di rumah bordil lain juga cukup bagus, tapi tidak banyak orang yang mau datang untuk mendengarkannya. Paling-paling, mereka akan pergi ke rumah bordil lain untuk memuaskan hasratnya ketika mereka tidak bisa mendengar Cao Yao dan Lily memainkan lagu itu. Ketenaran Peony semakin tinggi, dan reputasi Lily juga semakin meningkat. Beberapa orang bahkan mulai memanggilnya gadis penghibur tercantik kedua di Menara Baihua. Nyonya itu menghasilkan banyak uang dan kedatangan banyak pelanggan terhormat setiap hari. Dia hampir tidak sanggup menangani mereka semua. Mereka yang statusnya terlalu rendah atau tidak mampu membayar lebih akan disingkirkan, karena Baihualu tidak bisa menampung begitu banyak pelanggan. Menghasilkan banyak uang setiap hari, hingga tangan si nyonya pegal karena menghitung uang. Setelah promosi, Cao Yao dan Lily langsung menjadi jauh lebih berkelas. Jika ada yang ingin berjumpa dengan mereka, setidaknya akan memerlukan beberapa ratus tael perak, dan itu bahkan masih harus mengantre. Setelah Lin Hai mendapat berita itu, dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun tujuannya telah tercapai sementara, ada masalah yang sangat penting telah terabaikan. Ada begitu banyak orang yang pergi ke Menara Baihua untuk mendengarkan musik sehingga suasana menjadi sangat kacau. Jika ada mata di sana, maka akan sulit untuk menangkapnya. Lin Hai tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir dengan menembak kakinya sendiri. Oh, ini adalah sebuah kesalahan. Aku seharusnya tidak menulis lagu yang begitu bagus untuknya. Lebih baik menulis lagu yang lebih biasa saja, asalkan bisa lolos uji. Meskipun dia telah memperoleh banyak informasi, dia yakin mata itu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berita itu ke dunia luar. Lin Hai takut mereka akan menghubungi para pembunuh yang bersembunyi itu, tetapi mereka semuanya telah terbunuh. Ketika mereka tidak mendapat tanggapan, mereka pasti tahu sesuatu telah terjadi kepada para pembunuh itu. Mata itu pasti akan lebih waspada, dan akan semakin sulit untuk menangkap mereka, tetapi keadaan sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya untuk menyesal lagi. Lin Hai harus menghentikan pelacakan mata untuk sementara dan memeriksa semua pejabat di pengadilan satu persatu terlebih dahulu. Pejabat yang membocorkan rahasia ini akan digunakan untuk menyampaikan informasi palsu kepada mata, dan akan menyebabkan pasukan mereka membuat strategi yang salah. Beberapa hari kemudian, berita lain dirilis dan sangat menarik perhatian semua orang. Lin Hai sudah sembuh dan sudah keluar dengan angkuh. Ini adalah sebuah berita yang mengejutkan. Masalah itu sudah terlupakan, dan perhatian semua orang terfokus pada Menara Baihua. Baru kemudian mereka ingat bahwa Tuan Jing Zhaoyin diserang dan hampir mati. Dia bisa sembuh hanya dalam beberapa hari. Dia sangat beruntung. Setelah mendengar berita ini, wajah Cao Yao berubah menjadi sangat buruk. Aku tahu tidak sesederhana itu. Selama tidak ada mayat pasti ada yang salah. Dia terluka parah tetapi dia tidak mati. Apakah ada yang bisa menghilangkan racun kita? Cao Yao merasa sangat marah dan sedikit takut pada saat yang bersamaan. Putri, jangan marah. Sepertinya kita perlu bersembunyi untuk sementara waktu dan tidak bisa lagi mencari informasi. Dia terluka sangat parah,
dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam terhadap kita dan menyelidiki kasus ini dengan maksimal. Jika dia menemukan petunjuk, semua upaya kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Xiao Yao setuju dengan saran bawahannya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, untuk saat ini, semua orang harus berusaha untuk saling menghubungi sesedikit mungkin dan tidak boleh lengah sedikit pun. Pokoknya, semua informasi yang perlu diketahui sudah tersebar, jadi kita harus istirahat sejenak. Katakan pada Nyonya bahwa aku tidak ingin menerima terlalu banyak tamu selama periode ini. Aku sudah hampir muntah setelah memainkan lagu ini lebih dari 10 kali sehari." "Aku mengerti, Putri, istirahatlah yang cukup untuk saat ini." Ada aura dingin di mata Xiao Yao. Tiba-tiba dia mendapatkan ide yang bagus. Dia segera memanggil pembantu di sampingnya dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan Lin Hai. Bisakah kamu mengundangnya?" Pembantu itu terkejut mendengar hal ini, karena Lin Hai begitu bertekad untuk melenyapkan semua mata di ibu kota. Jika dia berinisiatif untuk menemuinya, bukankah ini seperti masuk ke perangkap? Bukankah ini terlalu berbahaya? Xiao Yao tersenyum dan berkata, "Tidak seberbahaya itu, identitasku masih belum terbongkar. Jika kita ingin menghadapinya, pertama-tama kita harus memahaminya secara menyeluruh. Tidak ada gunanya hanya mengandalkan informasi, aku harus berbicara dengannya secara langsung untuk mengetahui kelemahannya. Jika dia bisa dimanipulasi oleh orang lain dan dimanjakan oleh wanita, semua bahaya akan hilang." Pembantu itu berpikir bahwa hal ini masuk akal. "Menurutku tidak akan menjadi masalah besar. Sekarang orang yang ingin bertemu dengan sang putri sedang mengantre. Aku tidak percaya dia tidak akan tergerak sama sekali. Mengapa tidak mengirimikan pesan dan mengundangnya untuk datang menemuimu?" Tidak, kita tidak berteman dengannya. Terlalu aneh jika kita tiba-tiba mengundangnya. Kita harus memikirkan cara lain agar orang lain yang mengundangnya," kata Xiao Yao. "Ini tidak mudah. Tuan Chen yang pernah mengundangnya ke sini terakhir kali, biayanya sangat besar, tetapi dia hanya mengemasi semua hidangan dan membawanya pergi. Dia juga meminta uang yang digunakan untuk mengundang sang putri dikembalikan, dengan mengatakan bahwa itu akan disumbangkan ke istana. Orang itu sangat aneh dan sangat menyebalkan. Orang seperti itu adalah orang yang paling sulit dihadapi. Pejabat lain menyukai uang, kekuasaan, atau wanita. Jika dia tidak menyukai hal ini, dia pasti akan menjadi pilar bagi Daxia. Kita harus menghancurkan dia secepatnya." Niat membunuh yang kuat meledak dari tatapan mata Xiao Yao. Dia sudah menganggap Lin Hai sebagai duri di sisinya dan tidak akan pernah membiarkannya terus hidup damai. "Jangan khawatir, Putri. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan memastikan dia datang ke Menara Baihua kita secepat mungkin." Setelah mendengar hal ini, Xiao Yao pun mengangguk puas. Bab 182. Cahaya rembulan di atas kolam teratai. Lin Hai sedang beristirahat di rumah hari itu ketika Sangguan Yuri mengiriminya surat. Lin Hai membaca surat itu dan pergi ke rumah Sangguan Yun. Sangguan Yuri mengundang Lin Hai ke rumahnya. "Tuan Lin, Nona Xiao Yao mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepadaku. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengundang kamu ke Menara Baihua. Menurut dugaanku, dia merasa bahwa lagu yang diberikan kepadanya sudah terlalu sering dinyanyikan, jadi, mungkin dia berharap kamu bisa menulis lagu baru untuk dia." Ketika Lin Hai menerima surat itu, dia secara khusus memanggilnya sebagai tuanmu. "Aku tahu itu pasti terkait dengan Menara Baihua, jadi dia sudah melakukan penyamaran terlebih dahulu sebelum dia datang." Lin Hai mengangguk pelan, "Aku sudah memikirkan hal ini. Karena dia sudah tulus mengundang kita, maka ayo kita pergi ke sana." Tuan, apakah Anda sudah memikirkan lagu baru?" Sangguan Yun bertanya dengan ragu. "Itu sangat mudah. Aku sudah pernah bilang sebelumnya bahwa aku biasa menulis beberapa lagu saat aku bosan, meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa itu bisa dibandingkan dengan lagu Swordsman, tetap tidak masalah untuk memamerkannya." "Derajat, bagus sekali. Sekarang adalah saat yang tepat untuk pergi ke sana. Kudengar Menara Baihua membeli perahu bunga akhir-akhir ini, dan secara khusus membiarkan Xiao Yao dan Lili menerima tamu di perahu bunga itu. Aku heran berapa banyak pejabat yang rela menghabiskan banyak uang untuk bertemu dengan mereka." Lin Hai sudah mendengar tentang hal ini dari bawahannya. Baihua Lu benar-benar murah hati. Begitu menjadi terkenal, ia langsung memikirkan cara untuk mengemas dirinya dengan berbagai cara. Dulu, sebagian besar perahu bunga hanya disewa, tetapi kali ini mereka langsung membeli perahu bunga. Itu juga adalah perahu bunga terbesar di seluruh ibu kota. "Haruskah kita memanggil Meng Bo Fei?"
Lin Hai berpikir sejenak dan berkata, kita juga bisa mengajaknya pergi bersama. Sangguan Yuri mengirim seseorang untuk memanggilnya, dan mereka bertiga pergi ke perahu bunga Menara Baihua bersama. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Hai sudah datang, kedua gadis itu, Xiao Yao dan Lily, turun dari perahu untuk menyambutnya secara langsung. Halo, tuanmu, kamu tidak datang ke Menara Baihua untuk menemui Xiao Yao selama beberapa hari terakhir. Apakah kamu sudah melupakanku? Begitu mereka bertemu, Xiao Yao langsung mulai mengeluh. Meskipun dia mengeluh, gerakan tubuhnya menunjukkan dia bertingkah seperti anak manja. Mata orang di sekitarnya langsung melotot, dan wajah mereka terlihat sangat iri. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa ini adalah tuanmu, yang menulis lagu The Swordsman, mereka segera menunjukkan rasa hormatnya. Pada zaman dahulu, siapapun yang berbakat akan dihormati. Haha, aku sedang memikirkan lagu baru selama 2 hari terakhir ini, karena aku telah berjanji kepadamu, tentu saja aku harus memenuhinya. Lin Hai menjawab sambil tertawa lebar, mata Xiao Yao berbinar ketika mendengar hal ini. Dia berinisiatif untuk mengundangnya kali ini karena dia ingin bertanya apakah dia sudah menuliskan lagu baru. Dia tidak menyangka bahwa Lin Hai benar-benar menganggapnya serius. Langsung, tatapan matanya menjadi seindah bunga. Dia langsung memberi sambutan hangat. Tuanmu, silakan ikuti aku. Jamuan makan sudah menunggu. Saat mereka memasuki kabin, ada meja kecil di kedua sisi dan para tamu duduk di lantai. Lin Hai melihat kursi kosong di sebelah Xiao Yao. Jelas. Itu adalah untuk dia. Tuanmu, silakan duduk. Aku dengar tuanmu sudah diundang hari ini, dan bahkan Menteri Ritus, Tuan Wen, sudah datang lebih awal. Lin Hai melihat seorang pria parubaya berkumis duduk di sisi kanan meja utama. Itu adalah Menteri Ritus Wen Shaoju. Mereka juga bertemu selama sidang istana. Lin Hai pura-pura terkejut dan bergegas maju. Aku tidak menyangka Tuan Menteri akan datang ke pesta ini. Nama saya Mu Suizi, senang bertemu dengan Anda, Tuan Menteri. Wen Shaoju diundang ke sini untuk melihat penampilan Xiao Yao. Merupakan suatu kehormatan besar bisa menyaksikan penampilannya secara langsung. Pada saat yang sama, dia juga sangat penasaran dengan Lin Hai. Akan menjadi suatu kehormatan besar bisa mengenal seorang guru musik yang hebat. Wen Shaoju tidak berani bersikap sombong. Dia berdiri dan mengepalkan tangannya dan berkata, sudah lama aku mendengar nama gurumu. Aku merasa terhormat bisa bertemu dengan gurumu hari ini. Anda memang luar biasa. Guru Wen, terima kasih atas pujian Anda. Aku hanya bisa menulis 2 lagu. Tuanmu terlalu rendah hati. Lagu, Swordsman, sudah membuat ketenaran Nona Xiao Yao mencapai puncaknya. Sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota yang belum mendengar lagu ini. Kementerian Ritus kami membutuhkan bakat seperti kamu. Jika kamu bisa menulis sebuah karya musik untuk kami akan bisa memainkannya saat ada perayaan di istana. Ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi aku. Aku pasti akan menulis sebuah lagu untuk Tuan. Wen Shaoju tidak menyangka Lin Hai akan setuju begitu saja, dan kesannya terhadapnya semakin membaik. Lin Hai sekarang sangat terkenal di ibu kota, dan lagu-lagu yang ditulisnya bernilai tinggi. Jika dia bisa menulis musik yang bagus, saat ada perayaan di istana, Kementerian Personalia biasanya mengizinkan lokakarya musik tampil, dan itu akan menjadi kesempatan baginya untuk tampil. Mereka berdua berbahasa-basi sebelum duduk. Xiao Yao sangat senang melihat mereka berdua berbicara dengan sangat harmonis. Awalnya sudah disepakati bahwa dia akan membantu untuk memperkenalkan pejabat istana kepada Lin Hai dan merekomendasikannya menjadi musisi istana. Dilihat dari keadaannya, seharusnya ini sudah bisa tercapai. Sangat mudah bagi Menteri Ritus untuk mengatur peran musisi istana untuk Lin Hai. Itu bisa dilakukan hanya dengan 1 kalimat saja. Setelah duduk, banyak orang memuji Lin Hai. Lin Hai juga bertemu dengan banyak orang. Dia juga melihat Chen yang juga ada di sini. Dia tidak menyangka bahwa orang itu juga termasuk di antara tamu undangan. Karena tuanmu sudah di sini, mengapa tidak membiarkan Nona Xiao Yao dan Nona Lily memainkan lagu untuk kita? Seseorang mengambil kesempatan untuk berbicara. Xiao Yao tersenyum tipis dan berkata, saran Tuan Zhao tidak buruk. Meskipun lagu, Swordsman, ini sangat bagus, tapi lagu ini sudah dimainkan berkali-kali. Aku khawatir jika terus memainkannya, kalian akan merasa bosan. Tuanmu berkata bahwa dia telah menulis sebuah karya musik baru, jadi aku bisa memainkannya di hadapan semua orang. Ketika orang ini mendengar bahwa ada lagu baru, mereka langsung menjadi sangat bersemangat. Baru beberapa hari dan sudah ada lagu baru lagi.
Aku ingin tahu apakah lagu ini bisa dibandingkan dengan Swordsman. Wen Xiaoju bertanya dengan cepat, kedua lagu ini memiliki konsep artistik yang berbeda, jadi akan sangat sulit untuk membandingkannya. Mengapa tidak membiarkan Nona Xiaoyao memainkannya dan membiarkan kalian menilainya sendiri? Lin Hai tersenyum tipis sambil mengeluarkan lagu yang telah dia tulis. Segera seorang pelayan datang untuk mengambilnya. Semua orang sangat penasaran. Xiaoyao mengambilnya dan membacanya dengan saksama. Matanya terlihat berbinar. Lagu ini juga cukup bagus dan sangat indah. Betapa indahnya lagu Cahaya Bulan di atas kolam teratai. Gomu, benar-benar menakjubkan. Lin Hai tersenyum dan berkata, aku mendapat inspirasi di saat aku minum di tepi kolam pada malam hari dan melihat bunga teratai di kolam. Sayangnya sekarang siang hari dan tidak ada suasana seperti itu. Jika kamu memainkan lagu ini di malam hari, kamu akan lebih mendalami suasananya yang indah. Cahaya Bulan di atas kolam teratai, hanya mendengar judulnya saja sudah cukup untuk menyampaikan perasaan puitis. Kita bepergian dengan perahu, dan ada bunga teratai yang mekar di luar. Tidak perlu menunggu sampai malam, kata Wen Xiaoju sambil tersenyum. Bab 183. Kritikan. Benar sekali, kami semua sudah tidak sabar menunggu. Nona Xiaoyao, mengapa kamu tidak bermain sekarang? Merupakan kehormatan yang luar biasa memiliki kesempatan untuk mendengarkan lagu baru dari gurumu dan meminta Nona Xiaoyao yang memainkannya. Mendengarkan orang ini menyanjungnya tanpa henti, Lin Hai pun mencibir dalam hatinya. Mungkinkah ini seorang pejabat istana kekaisaran, atau keturunan keluarga bangsawan? Sungguh memalukan, begitu terobsesi dengan seorang wanita. Semua pejabat seperti ini seharusnya dipecat dan diselidiki cepat atau lambat. Tidak boleh membiarkan para pejabat merasa bahwa mengunjungi rumah bordil adalah sebuah masalah harga diri. Lagi pula, gaji mereka juga tidak cukup untuk hal seperti ini. Setidaknya butuh beberapa ratus TED perak untuk bertemu dengan seorang gadis penghibur. Kita bisa menebak dari mana uang itu berasal. Saat memainkan lagu baru, perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Peony dan Lily meminta maaf dan pergi ke ruangan lain untuk berlatih terlebih dahulu. Orang mulai berbisik-bisik membicarakannya. Lin Hai berpura-pura menyeruput teh dan diam menajamkan telinganya untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Dia tidak menyangka bahwa topiknya akan membahas dirinya semua. Apakah kamu sudah dengar bahwa Lin Hai telah sembuh? Benar sekali. Sebelumnya ada desas-desus bahwa dia sudah meninggal. Aku tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Orang ini sangat beruntung, dia tidak mati seperti ini. Jangan khawatir, dia telah menyinggung banyak orang. Bahkan jika dia lolos kali ini, dia mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Lin Hai mendengar bahwa kebanyakan orang berharap dia akan segera mati, hatinya tetap tenang. Sebenarnya, dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Sebagai seorang Jing Zhaoyin, dia tidak akan bertoleransi kepada siapapun. Orang ini sudah membenci diri mereka sendiri. Sangguan Yun dan Meng Bofei merasa sangat canggung. Sangguan Yuri tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Apa yang kalian katakan terlalu berlebihan. Sejak Tuan Lin menjabat, keamanan di ibu kota telah meningkat pesat dan pembunuhnya sudah tertangkap. Aku berani bertanya Jing Zhaoyin mana yang bisa memiliki prestasi seperti itu. Chen Yang segera menyerang balik, saudara Sangguan. Aku melihat kamu sangat mengagumi Tuan Lin ini, dia seorang Jing Zhaoyin, tetapi dia tidak bisa bergaul dengan para pejabat dan anak keluarga bangsawan ini, dia tidak akan bisa lama menjadi pejabat seperti ini. Meng Bofei, tentu saja juga berdiri di pihak Lin Hai dan segera membalas, Tuan Lin tidak ingin bermusuhan dengan orang ini, tetapi mereka tertangkap basah menindas rakyat, jadi harus dihukum sesuai hukum. Setidaknya sekarang orang bertepuk tangan dan melihat bahwa Tuan Lin adalah pejabat yang baik. Dari apa yang kamu katakan, tampaknya dia adalah satu-satunya pejabat yang baik, dan yang lainnya adalah pejabat yang korup. Aku tidak mengatakan begitu, Saudara Chen, tidak perlu terlalu dramatis, bukan? Meng Bofei tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi nada suaranya menjadi pelan. Kurasa dia tidak tahu apa yang terjadi. Terakhir kali aku sudah menghabiskan beberapa ratus tael perak untuk mentraktirnya. Minum, dan kalian berdua juga ada di sana. Orang itu sangat tidak tahu terima kasih. Dia tidak hanya mengambil uang itu, tapi dia juga mengemasi semua hidangan dan membawanya pergi. Orang seperti itu benar-benar tidak tahu sopan santun. Mereka hanya berpura-pura menjadi seorang bangsawan.
Chen Yang menggertakkan giginya karena marah ketika dia teringat dengan apa yang terjadi di hari itu. Dia sudah menghabiskan banyak uang tetapi tidak mendapatkan apapun. Benar, salah satu sepupuku menyukai seorang putri dari sebuah keluarga kecil. Dia membawanya untuk dijadikan selir. Harus diketahui, keluarga mereka berutang banyak uang kepada sepupuku. Karena mereka tidak bisa membayarnya, maka dia harus menggunakan seseorang untuk membayarnya. Sialan. Ternyata Lin Hai menangkap semua orang dan memukuli sepupuku. Aku belum selesai dengannya dalam masalah ini. Semua orang berkata dengan penuh kebencian. Banyak orang menuduh Lin Hai tidak memihak mereka sebagai pejabat, hanya untuk mendapatkan reputasi yang baik. Dia sengaja menyerang mereka. Sangguan Yuri mengerutkan keningnya. Dulu dia sering berhubungan dengan para pemuda dari keluarga bangsawan ini. Biasanya, mereka mengobrol tentang puisi atau wanita cantik, tetapi setelah mendengarkan apa yang mereka katakan sekarang, dia merasa sangat tidak nyaman. Mereka jelas menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya, dan mereka berbicara dengan sangat percaya diri. Tiba-tiba dia mulai memahami pendekatan Lin Hai. Hanya pejabat seperti Lin Hai yang benar-benar bisa melayani rakyat. Melihat keadaan semakin tidak kondusif, Lin Hai segera berbicara untuk menghentikan Sangguan Yuri. Aku mendengar semua orang membicarakan orang bernama Lin Hai itu. Apakah dia benar begitu sombong dan mendominasi? Dia berani menyerang kalian, Tuan. Lin Hai berpura-pura penasaran dan bertanya dengan serius. Bukan itu masalahnya, dia adalah orang bodoh. Tuanmu dapat memberi kita beberapa saran, karena kita semua pejabat, kita harus saling menjaga, bukankah begitu? Setelah mendengar hal ini, Lin Hai tidak membantah, dan menyatakan persetujuannya yang kuat. Apa yang dikatakan orang ini benar sekali. Jika seorang pejabat tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana, dia tidak akan bisa bertahan lama sebagai seorang pejabat. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Hai setuju dengan sudut pandang mereka langsung merasa seperti telah menemukan orang kepercayaan. Mereka mengkritik Lin Hai dengan keras. Lin Hai sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia bergabung dalam percakapan mereka dan mengkritik dirinya sendiri. Sangguan Yun dan Meng Bofei sama tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Haruskah mereka membantu Lin Hai berbicara atau berdiri bersama yang lain? Chen yang tampak sangat bangga. Dia berkata kepada Sangguan Yun, saudara Sangguan dan saudara Meng, lihatlah sikap tuanmu. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Para pejabat harus saling menjaga. Tidak boleh saling menyerang. Mereka berdua ragu dan tidak menjawab. Mereka tidak boleh merusak pertunjukan Lin Hai saat itu. Mereka tidak ingin mengkritik Lin Hai dan tidak ingin berdebat dengan mereka. Terlebih lagi, Lin Hai juga ada di sini. Dia akan menangani semua masalah ini. Kudengar kalian sepertinya sedang membicarakan Tuan Lin. Apa yang kalian bicarakan tentang dia? Saoya dan Lily keluar dari ruang samping. Mereka bertanya dengan tatapan kebingungan. Sebenarnya, mereka berdua telah berdiri di pintu dan menguping untuk waktu yang lama. Mendengar banyak orang membicarakan Lin Hai, dia pura-pura bertanya lagi. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengundang Lin Hai, karena topiknya adalah tentang dia, maka ini adalah kesempatan yang baik. Kita sedang membicarakan Jing Zhao Yin Lin Hai. Pria ini sungguh keterlaluan, seorang pemuda berkata dengan getir. Sao Yao tersenyum tipis dan berkata, aku mendengar bahwa Tuan Lin memiliki reputasi yang baik di antara kalian. Terakhir kali kami bertemu, dia berpikir makan di Baihualu adalah hal yang tidak berguna. Dia mengambil kembali semua perak dan menyumbangkannya ke pengadilan. Sao Yao benar-benar mengagumi orang seperti itu. Haha, Nona Sao Yao, jangan tertipu oleh apa yang dilakukan orang ini. Tetapi aku mendengar bahwa dia tinggal di rumah yang bagus dan menjalani kehidupan yang sangat mewah. Jika dia tidak serakah dengan uang, bagaimana dia bisa menjadi seorang pejabat? Tidak akan lama lagi sifat aslinya akan terungkap. Terlebih lagi, dia telah menyinggung banyak pejabat. Begitu sifat aslinya terungkap, dia pasti akan langsung dibunuh secepatnya. Aku telah melihat banyak pejabat seperti ini. Bersambung